Pandemi COVID-19 sudah mulai teratasi dan sekarang orang-orang sudah mulai banyak yang bepergian baik untuk keperluan kerja ataupun berwisata. Oleh sebab itu, sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melihat saham-saham agen travel. Dan saham kali ini yang akan kita lihat adalah Trip.com. Apakah sahamnya menarik untuk kita investasikan? Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Trip.com ya. Ini adalah saham yang menarik ya karena sekarang adalah waktu yang tepat bagi orang untuk mulai bepergian ya setelah beberapa waktu yang lalu terkurung karena pandemi. Oleh sebab itu saatnya bagi kita para investor untuk melihat saham dari Trip.com ya. By the way, Trip.com itu diperdagangkan di bursa Nasdaq ya dengan kode ticker TCOM. Hari bursa terakhir ya tanggal 22 Agustus tahun 2022 saham Trip.com naik tipis 1,72%. Dalam 5 hari terakhir naik 1%, dalam 1 bulan terakhir ternyata turun 1% dan dalam 6 bulan terakhir masih turun 1%. Jadi ini dalam 6 bulan terakhir itu pergerakannya gini-gini saja ya, tidak bergerak kemana-mana. Sedangkan dalam 1 tahun terakhir ternyata hanya 3% saja turunnya. Ini cukup luar biasa sih karena biasanya saham-saham travel itu termasuk terdampak sangat parah ya karena pandemi, tapi ternyata Trip.com cukup bisa bertahan ya, hanya turun 3% saja dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir, nah ini yang ternyata turun cukup signifikan ya, turun sampai 49% Sobat Investor. Ini dari titik tertingginya ya di tanggal 6 Oktober tahun 2017. Kita lihat secara max itu sudah naik sampai 979%. Tapi kita cek ya dari titik tertingginya di sekitar tanggal 21 Juli tahun 2017 itu sudah turun sampai 55% ya. Artinya ini udah waktu yang bagus ya bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Trip.com dan tentunya percaya dengan masa depan dari Trip.com ini Sobat Investor. Nah, sebelum kita bahas tentang sahamnya, kita cek sekilas dulu mengenai perusahaannya Sobat Investor. Trip.com adalah perusahaan Cina ya, tepatnya di Shanghai, headquarternya, dan bergerak di bidang travel agent, tiket pemesanan hotel atau akomodasi, dan juga tiket untuk transportasi, dan juga paket tour, serta corporate travel management. Dan Trip.com juga memiliki beberapa merek lainnya seperti Skyscanner, Qunar, Trafix, dan juga Ctrip. Didirikan sekitar tahun 1999. Jadi Trip.com ini bukan perusahaan yang baru ya, itu sudah cukup lama, bahkan lebih dari 20 tahun ya. Secara histori itu sudah cukup matang ya, bergerak di bidang agent travel Sobat Investor. Nah, CEO-nya sekarang Jane Sun. Kita cek website resminya. Untuk aplikasinya juga sudah tersedia ya. Bahkan layanannya sudah menjangkau di Indonesia. Jadi ini adalah pesaing dari Traveloka, Tiket.com dan sebagainya. Bahkan selain di Indonesia, kita juga bisa memesan hotel di negara lain menggunakan Trip.com ini ya. Negara-negara lain seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Indonesia, dan tentunya dan juga Jepang itu bisa dipesan di sini. Dan juga tentunya sudah ada aplikasinya di Google Play Store dan juga di Apple App Store, Sobat Investor. Jadi sudah cukup lengkap ya pilihan dan cara untuk memesan tiket di Trip.com ini ya. Dan layanannya apa saja? Tentu saja ya hotel, pesawat, dan juga kereta. Untuk kereta itu bisa di negara Cina, Inggris Raya, Korea Selatan, dan juga di Eropa. Jadi kalau sobat lagi jalan-jalan ke sana bisa menggunakan Trip.com untuk memesan tiket kereta ya. Untuk pesawat bisa tentu saja dari Jakarta dan juga untuk penerbangan internasional ya bisa kemana saja. Ini kita coba cek di Jakarta contohnya dan bisa ke negara lain ya. Kalau ke Surabaya bisa nggak contohnya Surabaya? Ini Surabaya juga ada, jadi pilihannya sudah cukup bagus ya, bahkan bisa memesan tiket ke luar negeri juga. Dan juga promo-promo yang lainnya. Lanjut, kita cek di sini, untuk brandnya, selain Trip.com ya, itu juga ada Ctrip, Skyscanner, dan juga Qunar. Dan by the way, Trip.com ini adalah agen travel salah satu yang paling besar di Cina ya, dan kita tahu Cina saja negaranya udah segede itu, artinya layanan dari Trip.com itu sudah sangat luar biasa. Oleh sebab itu ya tentunya
menjadi pilihan yang menarik bagi kita untuk berinvestasi di Trip.com ini jika kita yakin ke depannya perusahaan Trip.com ini akan semakin berkembang, sobat investor. Oke, sekarang kita cek fundamental sahamnya. Trip.com sekarang diperdagangkan di harga $26 saja, cukup murah ya untuk harga per lembar sahamnya. Sedangkan market capitalnya surprisingly masih cukup kecil, yaitu hanya $17 miliar saja, sobat investor. Artinya potensi untuk berkembang masih sangat besar ya. Tapi Trip.com ini adalah perusahaan yang masih growth, artinya masih bertumbuh. Jadi dia belum mencetak laba, yang artinya price to earning ratio-nya juga masih belum bisa ditulis ya. Harap ini menjadi perhatian bagi sobat investor semua. Trip.com masih belum cocok bagi sobat yang mencari saham-saham yang berbasis value. Ini adalah saham untuk full growth. Dan tentunya karena masih belum mencetak laba, tentunya juga belum membagikan dividen ya. Lanjut kita ke bawah, kita cek dulu secara tahunan. Nah, ini laporan keuangannya sebenarnya itu sedang tidak terlalu baik ya, karena dalam beberapa tahun terakhir itu pendapatannya menurun. Tapi sebenarnya kita cek ya, menurunnya itu kan karena pandemi. Kalau kita lihat memang saham-saham travel itu merupakan perusahaan yang sangat-sangat terdampak oleh pandemi ya. Ini kita lihat di tahun 2017 itu pendapatannya itu mencapai $26 miliar, di tahun 2018 mencapai $30 miliar, dan di tahun 2019 mencapai $35 miliar. Sampai sini dulu sobat investor. Jadi sebenarnya Trip.com itu dalam kondisi yang sangat bagus ya, karena revenue-nya bagus sampai $35 miliar, dan bahkan Trip.com itu sudah mencetak profit ya, atau net income-nya itu mencapai $7 miliar. Artinya perusahaan ini sudah mencetak laba sebenarnya di tahun 2019 ya, dengan net profit margin yang cukup gede, yaitu mencapai 19%-nya sobat investor. Namun di tahun 2020 datanglah pandemi yang meluluh lantakkan semua bisnis travel ya, termasuk juga Trip.com, sehingga revenue-nya itu turun drastis dari $35 miliar menjadi hanya $18 miliar saja, dan langsung rugi ya. Labanya yang tahun lalu itu mencapai $7 miliar, di tahun 2020 itu bahkan sampai minus ya, minus $3,2 miliar. Di tahun 2021 kita lanjutkan, ini revenue-nya meningkat ya. Kita lihat nih dari tahun 2020 yang $18 miliar, di tahun 2021 itu sudah sangat-sangat jauh membaik, yaitu revenue-nya naik tipis 9%, pendapatan tuh mencapai $20 miliar ya, dan labanya meskipun masih rugi ya, tapi ruginya jauh berkurang dari $3,2 miliar menjadi hanya $550 juta saja, yang artinya net income-nya tuh naik sampai 83%. Nah, kita lihat di sini itu sebenarnya kondisi dari Trip.com itu sudah berangsur-angsur pulih ya sejak pandemi di tahun 2020. Nah, kita lihat sekarang secara kuartal, laporan keuangannya berakhir di tanggal 31 Desember tahun 2021 ya. Jadi kita cek di kuartal pertama, ini laporan keuangannya baru keluar di kuartal pertama saja. Revenue sih masih naik tipis saja 0,02%. Tapi net income-nya ternyata turun sangat dalam ya, sampai 155% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya sobat investor. Apakah di kuartal kedua nanti laporan keuangannya akan membaik? Tapi kalau menurut dugaan saya sih, melihat tren traveling yang kembali pulih, kemungkinan besar di kuartal kedua laporan keuangannya akan menjadi semakin baik ya. Apalagi kalau kita lihat secara tahunan juga sudah mulai pulih, yang artinya sekarang sebenarnya adalah waktu yang sangat tepat ya jika sobat investor yakin bahwa kedepannya Trip.com ini akan kembali pulih dan kembali mencetak laba ya, seperti di tahun 2019 ini sobat investor. Lanjut kita ke MarketBeat. Bagaimana prediksi para analis menurut MarketBeat ya? Kita cek di sini. Analis ratingnya tuh masuk kategori moderate buy, artinya masih cukup safe untuk kita beli ya berdasarkan analis rating ini, dan diprediksi masih memiliki 18% upside, dan short interestnya juga healthy, artinya secara overall itu masih cukup layak untuk kita investasikan ya. Untuk profitability ya, tentu saja masih minus untuk price to earning-nya karena masih belum mencetak laba. Nah, kita cek ya, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang bertipe bertumbuh yaitu growth stock, kita harus pahami pendekatan yang lebih cocok itu adalah price to sales, bukan price to earning ya, karena price to earning-nya masih belum bisa dinilai karena belum mencetak laba. Tapi secara price to sales, yaitu laba dibandingkan dengan penjualan, sebenarnya Trip.com itu sekarang posisinya sudah cukup murah, yaitu price to sales-nya hanya 5,9
saja Sobat Investor. Tentunya ini adalah peluang beli yang sangat bagus ya. Dengan price to book value, nah ini yang juga harus dijadikan catatan. Price to booknya itu sangat-sangat murah. Perusahaan bertumbuh tapi memiliki price to book value itu hanya 0,92 saja. Artinya nilai buku perusahaannya itu masih lebih rendah dengan harga sahamnya Sobat Investor. Ini luar biasa sih murahnya ya. Nah yang lebih menarik lagi Sobat Investor, kenapa saya bahas Trip.com di video kali ini? Karena meskipun kondisinya sedang menurun ya, labanya menurun bahkan sampai minus, dan pendapatannya juga sedang kurang bagus, tapi Trip.com itu memiliki hutang yang sangat-sangat kecil. Debt to equity ratio-nya itu hanya 0,19 saja. Bisa dibilang bahwa Trip.com itu hampir tidak punya utang Sobat Investor. Ini menarik dan penting karena diprediksi bahwa Trip.com itu masih akan sangat bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang ya, karena nggak ada kewajiban untuk bayar utang, jadi ya tinggal bisnis saja gitu. Nggak ada utang yang perlu dibayar, nggak ada utang yang jatuh tempo. Tentunya secara sustainability atau kebertahanan Trip.com itu dikategorikan sangat-sangat bagus. Dan current ratio dan juga quick ratio-nya juga masih di atas 1 ya. Artinya Trip.com masih memiliki kas yang cukup banyak untuk membayar semua hutang-hutang jangka pendeknya. Ingat ya, semua perusahaan itu memiliki hutang jangka pendek, yaitu hutang usaha. Yang harus kita waspadai itu ketika perusahaan itu memiliki hutang jangka panjang yang banyak. Nah, di Trip.com itu hampir tidak memiliki hutang jangka panjang ya, karena rasionya juga sangat kecil sekali. Lanjut kita ke Nasdaq Analyst Research. Untuk Trip.com menurut situs Nasdaq adalah strong buy. Wow, ini beda ya, bahkan beda dibandingkan dengan market beat yang mereka mengambil langkah yang cukup aman, yaitu moderate buy. Ini bahkan kalau kita cek di Yahoo Finance itu sebenarnya rekomendasinya adalah hold ya. Artinya sebagian besar untuk analis di Yahoo Finance merekomendasikan untuk hold. Tapi ternyata analis-analis di Nasdaq itu bahkan rekomendasinya adalah strong buy berdasarkan 10 analis. Nah, meskipun semuanya adalah analis-analis yang sangat kredibel ya, tapi kalau untuk tingkat kepercayaan saya masih lebih percaya di Nasdaq ini Sobat Investor. Jadi rekomendasi strong buy menurut 10 analis itu bisa kita kategorikan rekomendasi yang cukup meyakinkan ya, apalagi kalau di sini ditulis sih firma-firma mana saja yang melakukan rekomendasi, yaitu itu bukan firma kaleng-kaleng ya, bahkan ada ini JP Morgan Security, Morgan Stanley. Ini adalah firma-firma yang sangat besar di bursa Nasdaq dan juga di NYSE Sobat Investor. Untuk dividen history tentu saja ya masih belum ada dividennya karena masih bertipe growth. Oke, jadi bagaimana pendapat Sobat Investor semua mengenai Trip.com itu? Apakah kalian tertarik untuk membeli sahamnya atau kalian lebih memilih saham-saham yang memiliki value yang menarik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Saham Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.